Nah, kali ini gue masih bersama ya sebenarnya Bang Adi Masardi, seorang orang dekatnya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bang, ceritain dikit dong Bang mengenai keunikan-keunikannya seorang Gus Dur ini Bang. Yang contoh ya, ketika menjelang pelengseran, saya bilang, Gus, ya udah kita kompromi aja. Nanti mereka minta apa, ya kasih aja. Yang penting kita tetap presiden. Saya tetap juru bicara presiden. Oke. Tahu jawaban Gus Dur? Tidak Marah deh. marah. Jangan sampai kita keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Oke. Ini nggak boleh dipermainkan jabatan ini. Oke. Ini nasib rakyat soalnya. Kalau kita lawan aja. Kalau kita tidak di situ kemudian ada kerusakan, ya bukan urusan kita. Iya. Tapi sepanjang kita ada di sini tidak boleh itu. Oke. Nggak boleh. Emang ada kekuatan apa tuh yang bisa ternyata kalau bisa bernegosiasi bisa aman tuh Bang? Ada waktu itu kan konteksnya nih ada Muhaimin dan beberapa teman negosiasi lah. Kemudian lapor ke Gus Dur. Oke, Gus Dur selamat dari sidang istimewa, tapi mereka minta menteri ini. Oh. Cuma 3-4 menteri lah. Oh, cuma tukar menteri sebenarnya, mau kursi presiden nih. Enggak, presiden tetap Gus Dur. Iya maksudnya kan kalau misalnya nggak mau lengser nih barang gitu kan Bang? Nggak mau, Kekeh nih. nggak mau. Ya udah, nggak boleh nasib rakyat dipertaruhkan begini. Oke, ya. Jadi kalau mau negosiasi Gus Dur bisa seumur hidup jadi presiden. Saya pernah Gus Dur menjelaskan bahwa secara umum ekonomi kita memang di atas yang kolmar-kolmar ada masalah, tapi menengah ke bawah itu clear, bagus. Udah saya cek datang ke Priok, ke bagian apa namanya CICTC yang ngobrol sama GM-nya gimana petanya naik impor. Saya tanya teman-teman yang di organisasi pertanian gimana? Oh, alhamdulillah belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia kepemimpinan ini. Kemudian Gus Dur harga komoditas bagus dan panennya juga bagus. Oke. Itulah sebabnya zaman Gus Dur semua petani apapun hasilnya bagus dan harganya bagus, mulai dari petani kopra, petani cengkeh, petani karet, kakao dan lain-lain, juga petani bawang di Brebes seputar itu panennya bagus karena itu banyak orang kaya baru di daerah pertanian itu Di kampung-kampung Bang. kampung-kampung. Oke. Saya juga tertegun waktu itu. Nah kemudian pada suatu hari saya ingin bertanya kepada Gus Dur, tapi baru kesempatan setelah ketika saya berdua di RSCM sama Gus Dur. Saya tanya, Gus, ini sudah lengser ya? Gus, saya kan tahu Gus Dur kan nggak bikin kebijakan apa-apa soal pertanian. Tapi kenapa para petani kita panennya bagus, harganya bagus? Okay. Gus Dur bilang, begini loh Mas Ardi. Jadi pemimpin itu bisa dapat yoni. Yoni itu apa namanya? Wahyu, bukan wahyu. Yoni itu keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan. Yoni bahasanya Bang ya? Yoni. Jadi di Jawa ada yoni, dapat yoni. Jadi dapat sesuatu yang memberkahkan. Jadi pasti orang ini di situ tiba-tiba daerah seputarnya jadi Oke, ya. Apa nih namanya? Kayak mata air lah gitu Mata Bang ya? air. Oke, ya. Nah itu pemimpinnya. Terus kenapa itu hanya kepada Gus Dur? Saya nggak tahu. Oke. Habis itu kan habis Gus Dur lengser kemudian banjir di mana sampai hari ini tuh nggak pernah ada panen yang bagus, harga yang bagus. Iya. Ini menarik nih Bang. Jadi padahal lu sendiri tahu ini nggak ada kebijakan yang dikeluarkan, Enggak. tapi kenapa kok jadi bisa begitu? Nah mungkin yang tahun 2000-an hidup di pertanian bisa jelasin, Bisa lebih memahami ya? bisa lebih memahami kan semua clear. Karena itu ekonomi menengah itu clear. Di atas saja yang bergolak jangan ini kan. Iya. Orang bilang mungkin kayak semacam karomah gitu kali Bang ya. Karena kan ulama besar nih Bang Gus Dur ini Bang ya. Lu pernah nggak Bang menyaksikan, katanya kan beliau ini bisa sampai membaca apa yang terjadi ke depan, katanya gitu Bang. Dengar nih Bang ya. Pernah nggak lo ada pengalaman unik tentang itu Bang? Atau yang pernah lo dengar gitu kan tentang Ada kejadian seperti itu? Mirip Kalau seperti itu kira-kira. kalau yang kejadian yang paling sering saya alami ini kan, kalau saya pergi sama presiden, sama Gus Dur, kemanapun begitu mendarat pasti cuacanya bagus. Oke. Itu bukan hanya kebetulan, semua. Wow.
Jadi kan sudah mendarat kita lihat ada becek-becek aja. Oh, bau tadi di sini hujan besar. Selalu begitu. Nah makanya ketika pernah suatu kali kita mau ke Surabaya, ada Pas Pampres pimpinan Komandan baru grup B Pas Pampres namanya Pak Agus Sutomo. Agus Sutomo, oke. Yang kemudian jadi Kostrat. Kostrat kemudian pernah jadi Pangdam di itu, kemarin jadi dan Pas Pampres zaman SBY. Waktu itu dia masih kolonel. Kita naik Hercules. Dia bilang, wah saya dapat laporan di Surabaya hujan deras, gimana nih? Ya, tenang aja mas, kita aman di situ. Oke. Kata Agus Sutomo. Agus Sutomo kan cemas nih. Oke. Oh panik dia. Panik. Nanya malu gitu bang ya. Lo dengan jurisprudensinya yakin gitu ya. Tenang aja. Dan yang menarik ini adalah ada Mayor Desano. Waktu zaman saya Mayor, sekarang mungkin udah bintang 1 gitu. Pas Pampres dan Pas Pampres waktu itu bagian bagian duluan apa sih namanya pokoknya yang datang dulu Tim advance. pernah ke Balikpapan. Ini cerita dia di Balikpapan, dia hujan lebat geledek segala macam itu. Dia cemas, ada bupati, ada gubernur, ada pangdam. Itu cemas juga. Ini presiden mau mendarat cuaca kayak begini. Dia bilang saya asik aja makan. Pas dengar ada suara pesawat dari jauh, dia keluar. Dia baca, dia nengok diikutin sama gubernur sama pangdam. Dia lihat bentar lagi aman, terang. Bentar lagi terang. Oke. Dan dia masuk lagi terang. Presiden mendarat. Habis itu katanya kalau gubernurnya pangdamnya ditemu tuh, sampean ini masih muda, pakat ini punya pengetahuan ilmu ini. Padahal saya bilang kebiasaan aja.